Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kita bertemu kembali ya di hari Senin yang ceria, hari Senin yang harus tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Ketemu lagi sama Ibu setelah kemarin 1 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan perkenalan. Banyak kegiatan yang sudah kita lakukan dalam seminggu kemarin. Nah, sekarang saatnya kita mulai melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk hari ini sesuai jadwal. Ya, hari ini kita akan belajar tematik untuk 3A. Ini bukunya. Nanti insya Allah kalian akan punya semua. Yang sudah punya nanti bisa dilihat di rumah. Yang belum punya insya Allah hari Rabu mamah kalian bisa datang ke sekolah untuk pembelian buku pelajaran tematik ini. Nah, tematik 3A kali ini kita temanya itu adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema yang akan Ibu ajarkan adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Ya, makhluk Allah. Di dunia Allah itu menciptakan makhluk di dunia ini, ada yang hidup, ada juga yang mati. Ya. Nah, bagaimana kita tahu apakah itu termasuk makhluk hidup atau makhluk yang tidak hidup atau benda mati? Di sini ada ciri-cirinya yang akan kita pelajari. Nah, siapa yang tahu apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ayo. Ya, betul. Ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama, dia itu memerlukan makanan, membutuhkan makan. Ya, makhluk hidup itu membutuhkan makan. Semua yang membutuhkan makan itu termasuk makhluk hidup. Siapa saja? Manusia. Seperti kita butuh makan. Pagi sarapan, kemudian belum lagi cemilan-cemilan ciki, gorengan, segala macam. Siang makan lagi dan malam juga kita makan lagi. Nah, kita manusia termasuk makhluk hidup. Selain manusia, siapa lagi yang membutuhkan makanan? Hewan. Ya, betul. Hewan termasuk makhluk hidup. Hewan juga membutuhkan makanan. Ya, ada kucing misalnya. Kucing makannya apa ya? Ya, kucing makannya ikan. Kalau kalian habis makan nasi, kemudian ikannya tidak habis atau masih ada kepala atau tulangnya, kalian pasti kasih ke kucing. Nah, selain kucing, contohnya lagi hewan itu adalah kambing. Iya, kambing juga termasuk makhluk hidup. Hewan makannya apa? Makannya adalah daun-daunan, ya. Nah, itu adalah hewan. Tadi yang pertama makhluk hidup adalah manusia, yang kedua hewan. Yang ketiga apa? Contoh makhluk hidup itu yang memerlukan makanan. Tumbuhan, Bu, seperti yang ada di belakang Ibu, ya. Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Bu, tumbuhan makannya melalui apa? Kan tumbuhan tidak punya mulut untuk makan. Ya, tumbuhan juga sama seperti kita manusia, sama juga seperti hewan, membutuhkan makanan. Nah, makanannya melalui apa? Tumbuhan di daunnya itu ada yang namanya stomata. Ya, stomata itu adalah bagian tumbuhan yang gunanya memakan makanan dari bawah tanah. Ya, jadi ketika kita mempunyai tanaman, apakah kita biarkan seperti itu saja? Kan tidak. Kita kasih pupuk, kita kasih air. Nah, disitulah tumbuhan juga memerlukan makanan yang nantinya tumbuhan itu akan berkembang biak. Nanti akan Ibu ceritakan untuk penjelasan ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya. Nah, itu ya. Yang tadi ciri-ciri yang pertama adalah membutuhkan makanan. Itu yang termasuk makhluk hidup. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah yang kedua, dia bernafas. Nah, kita kan hidup bernapas. Kita menarik napas. Manusia bernapas, hewan bernapas, tumbuhan pun bernapas. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup adalah dia bergerak. Ya, bergerak. Manusia bergerak. Bisa jalan, bisa berlari, bisa naik sepeda, bisa bermain bola, terus bergerak. Hewan juga bisa bergerak. Ya, hewan berjalan, hewan kemudian merayap, bisa bergerak, berlari juga bisa. Kemudian tumbuhan juga bisa bergerak.
Contohnya apa? Dari kita tanam tumbuhan yang kecil, lama-lama dia menjadi besar, dia bergerak. Ya. Kemudian selain tadi membutuhkan makanan, kemudian bernafas, kemudian bergerak, makhluk hidup juga berkembang biak. Ya, manusia berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara melahirkan. Ya, kemudian hewan juga berkembang biak dengan cara apa? Bisa dengan melahirkan, bisa juga dengan apa yo? Ya, bisa juga dengan bertelur. Ya, contoh yang bertelur itu adalah ayam. Ayam bukan melahirkan, tapi bertelur. Yang melahirkan itu adalah sapi, kucing, kambing itu melahirkan. Ya, yang bertelur itu ayam, apalagi ular, yaitu bertelur. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh itu maksudnya bagaimana? Manusia, contohnya manusia itu dari ketika lahir masih bayi, masih kecil, masih digendong mamahnya. Lama-lama dia tumbuh menjadi besar. Berjalan perlahan-lahan, kemudian bisa berjalan, bisa berlari, terus tumbuh kalian seperti sekarang kalian. Awalnya menjadi dari bayi, dari kecil, kemudian tumbuh menjadi besar. Hewan juga begitu. Yang tadinya bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi ayam kecil, ayam besar, kemudian tumbuh terus. Ya, semua tumbuhan juga begitu. Dari bibit, ya dari biji yang kita tanam, kemudian tumbuh menjadi besar, ada batangnya, ada buahnya. Itu contohnya. Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup adalah tadi 5 itu yang Ibu sebutkan. Ya, kemudian ada lagi makhluk yang tidak hidup, ya, yang benda mati. Apa saja? Banyak contohnya. Benda yang tidak hidup itu contohnya ada di sekitar kalian, ya. Misalkan di rumah ada meja, ada kursi, ada bola, ada tempat sampah, ada sapu, ada tas. Pokoknya banyak sekali benda-benda yang tidak hidup. Kenapa dibilang benda tidak hidup atau benda mati? Karena mereka tidak memiliki ciri-ciri yang tadi Ibu sebutkan. Tidak bernapas. Kalau tas bisa bernapas, kalian pasti takut, ya nggak? Kemudian meja bisa berjalan, itu pasti kalian lari duluan. Nah, jadi itu ya. Jadi pelajaran kali ini kita belajar tentang makhluk hidup dan makhluk tidak hidup dan ciri-cirinya. Ya, kiranya pelajaran Ibu berikan sampai di sini dulu. Ibu harap kalian bisa membaca bukunya supaya lebih paham lagi, supaya bisa lebih tahu lagi apa saja itu makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Silakan bukunya dibaca atau kalian bisa browsing di internet. Ya, nanti akan ada tugas-tugas dari Ibu mengenai pembelajaran kali ini dengan subtema ciri-ciri makhluk hidup. Ya, sekian dari Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.